Suatu ketika, Sultan Trenggono bin Raden Patah Demak mengadakan rapat bersama para panglima dan adipatinya untuk merencanakan penyerangan lanjutan terhadap pasukan gabungan Blambangan, Panarukan, dan Pasuruan. Pada saat itu, putra Adipati Hujung Galuh atau Surabaya sekarang yang berumur 10 tahun menjadi pelayannya, membawakan tempat sirih. Konon ada insiden karena putra Adipati Surabaya atau Hujung Galuh itu tidak mendengarkan perintah Sultan Trenggono, sehingga dimarahi dan ditamparnya di muka para pembesar keraton. Akhirnya, putra Adipati Hujung Galuh itu sakit hati dan mendendam sampai pada suatu kesempatan tiba-tiba menusukkan pisau kecil yang terselip diikat pinggangnya tepat ke arah jantung Sultan Trenggono hingga tewas seketika. Akhirnya, jenazah Sultan Trenggono pun dibawa pulang ke Demak, sehingga penyerangan ke Panarukan harus tertunda. Pada tahun 1546 Masehi, saat Pangeran Pasarean Muhammad Arifin, putra mahkota Kesultanan Cirebon, bersama rombongan Pakungwati mewakili Sultan Syarif Hidayatullah untuk berunding ke Kesultanan Demak. Ternyata terjadi huru-hara perebutan kekuasaan, sehingga Pangeran Pasarean Muhammad Arifin bin Syarif Hidayatullah bersama Pangeran Hadori atau Hadiri, Adipati Jepara, suami dari Ratu Ratna Kencana Kalinyamat, juga ikut terbunuh oleh Arya Panangsang, Bupati Jipang. Beruntunglah istrinya Pangeran Pasarean Muhammad Arifin yang bernama Ratu Nyawa, putri Sultan Trenggono Demak, berhasil menyelamatkan diri. 1 tahun setelah peristiwa huru-hara di Demak itu, istri Pangeran Suarga Sedang Kemuning bin Pangeran Pasarean Muhammad Arifin bernama Ratu Wanawati, yaitu putrinya Padilahkan, dengan Ratu Ayu Cirebon binti Syarif Hidayatullah, melahirkan putra bernama Pangeran Mas Jainul Arifin. Jadi, Pangeran Mas Jainul Arifin adalah cicitnya Syarif Hidayatullah yang kemudian hari menjadi Panembahan Ratu Cirebon. Adapun Pangeran Suarga, ayahnya Pangeran Mas Jainul Arifin, adalah Adipati Cirebon kedua yang menggantikan Pangeran Pasarean Muhammad Arifin selaku ayahnya. Namun, Pangeran Suarga pun wafat pada tahun 1568 Masehi. Suatu ketika, Susuhunan Jati Syarif Hidayatullah memanggil Patahilah atau Padilahkan, sang menantu yang sedang menjadi Adipati Jayakarta ke-1, untuk menghadap ke Pakungwati di Cirebon. Awal pemanggilannya dimaksudkan untuk ditugaskan menyelesaikan masalah huru-hara Adipati Jipang Arya Panangsang yang menimbulkan korban beberapa bangsawan Demak, termasuk putra mahkotanya.
Patahilah alias Padilahkan lalu menemui Syekh Bentong, putra Syekh Kuro, kakek Raden Patah Demak, untuk mendapatkan solusi mengatasi peristiwa kekacauan yang terjadi di Demak. Sepulang dari Demak, Padilahkan mendapatkan mertuanya yang sudah berusia lanjut itu sedang sakit keras. Maka ia pun mendampingi Syekh Syarif Hidayatullah Sayyid Al-Kamil di Keraton Dalem Agung Pakungwati. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan pribadi Syarif Hidayatullah dengan Patahilah atau Padilahkan. Berdasarkan catatan Kesultanan Cirebon, sebagaimana yang ditulis dalam Negara Kertabumi dan Purwaka Caruban Nagari, bahwa Susuhunan Jati selaku Kepala Negara Kesultanan Cirebon kedua dan atau Sunan Gunung Jati selaku pimpinan ulama Cirebon kedua, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sayyid Al-Kamil, wafat pada usia 120 tahun setelah berkuasa selama 89 tahun, yaitu pada tanggal 11 Kresna Paksa Butan Badramasa tahun 1490 Saka atau tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah, yang sama dengan tanggal 19 September tahun 1568 Masehi. Ia dimakamkan di Astana Gunung Sembung yang sekarang terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dalam buku History of Java disebutkan wafatnya Syarif Hidayatullah pada tahun 1428 Saka atau tahun 1509 Masehi. Akan tetapi, tulisan ini dibantah oleh berbagai sumber lainnya karena pada tahun itu sedang terjadi peristiwa Perang Galuh Cirebon. Dalam peperangan tersebut, justru Syarif Hidayatullah memiliki peran penting memimpin dan mengatur strategi formasi perang burung bayan. Dikisahkan dalam masa berkuasa selaku Susuhunan Jati Kesultanan Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah selalu dikawal oleh pembina dan para panglimanya. Kesatu, Pangeran Walang Sungsang, kedua, Ki Dipati Keling, ketiga, Nyimas Gandasari alias Nyimas Panguragan, keempat, Pangeran Karangkendal, kelima, Pangeran Panjunan, dan keenam, Pangeran Sukalila. Para tokoh sakti inilah yang mengawal Sunan Gunung Jati sejak mendakwahkan ajaran agama Islam sampai ia menjadi sultan. Bahkan, keenam tokoh itu sangat berperan menjadi tameng untuk Syarif Hidayatullah ketika Kesultanan Cirebon mendapatkan serangan pasukan Galuh. Saat formasi burung bayan yang dipakai dalam menghadapi serangan kerajaan Galuh pun sebenarnya sudah terbaca oleh Panglima Perang Galuh. Namun akhirnya
Panglima perang kerajaan Galuh dibuat kaget ketika formasi perang burung bayan berubah seketika dengan memutar. Sehingga kepala burung bayan yang seharusnya menembus ke depan dibalikan oleh Sunan Gunung Jati jadi memutar ke belakang. Sementara itu, keenam tokoh pengawal Sarip Hidayatullah masing-masing menyambar setiap komandan regu pasukan Galuh, sehingga pasukan Galuh menjadi berantakan dan akhirnya mengundurkan diri ke Saunggalah di Kuningan dan Kerajaan Talaga Manggung di Majalengka. Sedangkan dalam naskah Mertasinga dikisahkan Syekh Sarip Hidayatullah wafat di tempat yang sangat sederhana, di atas bantal yang terbuat dari batu, sementara tikarnya terbuat dari daun rundamala. Di masa sepuhnya, Sunan Gunung Jati menghabiskan waktunya bertapakur di kaki Gunung Kentaki yang berada di sebelah barat Gunung Sembung, yang sekarang dijadikan sebagai pemakaman Sunan Gunung Jati. Konon, sebelum wafat, Sunan Gunung Jati mengirimkan surat untuk putranya yang menjadi sultan di Banten. Isi surat tersebut meminta kepada Pangeran Maulana Hasanuddin agar memerintahkan anaknya bernama Maulana Yusuf untuk pergi berhaji ke Baitullah. Perlu dimaklumi jika naskah Mertasinga ditulis dengan tembang yang butuh penafsiran. Dua hal mistis yang tertulis di dalam naskah Mertasinga tentang wafatnya Sunan Gunung Jati, yakni ke-1 surat wasiat Sunan Gunung Jati untuk Pangeran Sebakingkin dikirimkan menggunakan keris pusaka Sang Hyang Naga. Kedua, konon yang mengurus jenazah Sarip Hidayatullah pun adalah Sunan Kalijaga, Syekh Datu Kapi, dan Pangeran Makdum Ibrahim. Sejak tahun 1528 Masehi, apabila pergi berdakwah atau ada urusan keluar wilayah Cirebon seperti ke Jayakarta dan Banten, Sarip Hidayatullah sering mewakilkan kekuasaan Kesultanan Cirebon kepada putra mahkotanya, yaitu Pangeran Pasarean Muhammad Arifin selaku Adipati Cirebon pertama setingkat gubernur ibu kota Kesultanan Cirebon. Bahkan ketika bepergian ke Demak, ke wilayah Sumatera atau lama tinggal di Banten, Sarip Hidayatullah sering mewakilkan kekuasaan Cirebon kepada Fatahillah, sang Pangeran Jayakarta pertama selaku menantunya. Sekalipun keadipatian Jayakarta adalah bagian dari pemerintahan Kesultanan Banten, namun yang merintis Kesultanan Banten adalah dirinya. Dan yang sedang menjadi Sultan Banten pun adalah putranya dari Nyi Mas Ratu Kaung Anten binti Pangeran Suraksowan bin Jayadewata Sri Baduga Maharaja Pajajaran. Mengingat setelah Sarip Hidayatullah wafat, ahli waris mahkota Susunan Jati Cirebon belum cukup usia untuk bertahta, maka Dewan Kesultanan memutuskan kekuasaan Kesultanan Cirebon ditangani
oleh Padilah Khan atau Fathahilah yang dinobatkan menjadi wali Kesultanan Cirebon sejak tahun 1568 Masehi sampai Pangeran Mas Jainul Arifin cukup umur untuk dinobatkan menjadi sultan. Namun, pada tahun 1570 Masehi, Sunan Fathahilah atau Padilah Khan pun wafat, sehingga Pangeran Mas Jainul Arifin bin Pangeran Suwarga Sedang Kemuning bin Pangeran Pasarean Muhammad Arifin dinobatkan menjadi Sultan Cirebon ketiga dalam usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu yang berkuasa selama 79 tahun sampai tahun 1649 Masehi. Jadi sesungguhnya Sari Pidayatullah memiliki putra mahkota bernama Pangeran Adipati Pasarean Muhammad Arifin. Namun, ia wafat sebelum dinobatkan karena peristiwa huru-hara di Demak. Kemudian, Pangeran Pasarean Muhammad Arifin digantikan oleh Pangeran Sedang Kemuning selaku Pangeran Adipati Anom Charbon kedua. Namun ia pun wafat sebelum dinobatkan. Maka Sayyid Padilah Khan Fathahilah sebagai wali sultan dianggap menjadi Sultan Cirebon kedua sejak tahun 1568 sampai ia wafat di tahun 1570 Masehi. Jadilah Pangeran Mas Jainul Arifin menjadi Sultan Cirebon ketiga dengan gelar Panembahan Ratu. Lalu ia memiliki permaisuri adalah putri Sultan Adiwijaya dari Pajang dan melahirkan putra mahkota bernama Pangeran Sedang Gayam yang kemudian menjadi Pangeran Adipati Anom Charbon yang wafat sebelum dinobatkan menjadi Sultan Cirebon keempat.